Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kori dengan NIM 180730109. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Video ini berisikan jawaban-jawaban yang telah disajikan sebagai berikut. Soal nomor 1, dari mana saja sumber mikroplastik di perairan, bagaimana proses masuknya dan apa efeknya terhadap biota? Sampah plastik masuk ke perairan secara sengaja maupun tidak sengaja dan akan terdegradasi menjadi mikroplastik. Sumber-sumber mikroplastik diduga merupakan sampah plastik yang berasal dari kegiatan wisata, nelayan, antropogenik, dan industri-industri yang berada di sekitar wilayah perairan. Ukuran mikroplastik yang sangat kecil yaitu berkisar 5 mm dan mengapung di perairan berpotensi mudah termakan oleh organisme laut seperti zooplankton yang akan berdampak negatif bagi zooplankton itu sendiri maupun untuk ekosistem. Dampak mikroplastik pada zooplankton dapat mengganggu fekunditas, kapasitas makan, mengganggu sistem pencernaan, kandungan fesesnya, serta memberikan efek akut dan kronis. Dampak bagi ekosistem laut memungkinkan terjadinya transfer mikroplastik melalui rantai makanan karena zooplankton memiliki peranan penting dalam ekosistem. Soal nomor 2, benarkah ikan dapat dijadikan indikator pencemaran perairan? Benar, karena jika di dalam tubuh ikan telah terkandung kadar logam, berarti yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditemukan dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi di perairan. Apabila suatu perairan mengalami pencemaran, maka ikan sebagai indikator dapat dilihat dari organnya yang langsung bersentuhan dengan air, yaitu insang. Sehingga apabila organ insang dan organ-organ yang berhubungan dengan insang akan mengalami kerusakan akibat polutan logam berat yang terdapat pada perairan. Soal nomor 3, di antara banyak logam berat, apa yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Unsur logam berat yang menurut saya paling berbahaya bagi biota akuatik adalah kadmium, di mana kadmium tercemar dalam air akibat dari proses pertambangan, buangan industri, dan pengelasan logam. Kehidupan air akan sangat terancam apabila logam berat tercemar ke perairan, terutama terhadap ikan-ikan dan biota laut lainnya. Karena adanya logam berat ini dapat mengakibatkan ikan mengalami hipoksia karena kesulitan mengambil oksigen dari air, sehingga menjadi penebalan pada sel epitel insang dan berakibat ikan kurang mampu berenang. Serta apabila logam berat kadmium yang terakumulasi melebihi ambang batas, maka biota dari tingkat tertentu dalam rantai makanan akan mengalami kematian bahkan kemusnahan atau kepunahan. Soal nomor 4, indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai? Bagaimana cara menentukannya? Indikator yang dapat diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai yaitu menganalisis secara fisik, kimia, dan biologi. Kondisi fisik dan kimia mempengaruhi makhluk hidup biologis yang ada di perairan. Salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas lingkungan sungai yaitu bioindikator. Bioindikator adalah organisme hidup seperti tanaman, plankton, hewan, dan mikroba. Cara menentukan kualitas air sungai dengan bioindikator adalah dengan melihat biota-biota perairan, di mana salah satu contohnya adalah fitoplankton yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi perairan dan tingkat kesuburan, di mana fitoplankton sebagai produsen utama dalam rantai makanan biota laut. Sehingga apabila masuknya pencemaran di perairan, maka fitoplankton akan terganggu, dan apabila fitoplankton terganggu, sudah dapat dipastikan biota lainnya juga akan terancam dan terganggu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.